sampaikan para sepuh yang saya hormati, segenap takmir masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebut kembali karena dulu katanya saya beberapa kali kesini, sampai saya juga lali diri. Lagi-lagi aku mau tahu dari tenang. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya coba cek ke beliau berdua, mungkin Pak Lurus, alhamdulillah berarti tenangan. Nah, salam harus disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah zamannya cukup banyak. Apakah karena orang yang banyak atau karena masjidnya yang sempit? Nah, itu tidak penting. Yang penting kalau disyuting kita pakai banget gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh ya, karena saya lupa ini kita ngaji bersama anak-anak. Mari kita nikmati suasana bersama anak-anak. Alhamdulillah ada space yang cukup luas untuk anak-anak. Nanti biasanya kalau kita ngaji bersama anak itu yang tua ngaji, yang anak-anak insya Allah ngaji. Maksud saya kan kadang-kadang masih bawa muter, kalau masih sapi mayur ini, mukul-mukul orang masih balan jumroh. Itu Bapak Ibu, jangan dianggap sebagai gangguan, jangan diusir dari masjid. Insya Allah nanti manfaatnya luar biasa. Sebagaimana yang tadi dikendikkan Pak Takmir, insya Allah masjid itu nanti akan saya uraikan di paling belakang. Kalau masih ada anak-anak, tandanya masjidnya awet. Itu aja. Tapi kalau masjid sudah ramah suara cilik, itu berarti kita masjidnya kuput Bapak. Mohon izin Bapak-bapak supaya tidak ada space nganggur sementara ada ibu-ibu yang butuh tempat. Mohon berkenan yang Bapak maju satu supaya ibu itu bisa masuk, yang hadir masih banyak. Sotengannya bisa maju, nak udah kiri atau tinggi rakor rabu. Ya monggo ibu, karena ibu ingin nyaman di dalam. Ya, supaya bisa mengikuti pengajian dengan baik. Moga ibu-ibu lebih bawah. Ini yang rawat banyak, senangnya kurang benar. Bersyukur, alhamdulillah. Lebih baik dari setting cukup banyak. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin uraikan 3 hal saja. Kalau masing-masing 20 menit kali 3, insya Allah 1 jam cukup. Cuma biasanya masing-masing menit itu ada minumannya. Ini kita kurang kopi. Lebih baik dari setting cukup banyak. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin menguraikan 3 hal saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, peristiwa menjelang Isra Mi'raj. Yang kedua, peristiwa itu sendiri. Dan yang ketiga, hasilnya dan bagaimana kita mempraktekannya. Kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu, 1 menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj, sejarah menulis Amul Husni, tahun duka cita.
Kenapa sejarah menulis dengan Amul Husni tahun kesedihan? Karena kurang dari setengah tahun Rasulullah ditinggal wafat orang-orang yang dicintainya. Pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah. Yang kedua, wafat istrinya. Rasulullah itu ketika Khadijah wafat, kalau bahasa gampangnya nangis. Jadi nangis itu boleh, yang tidak boleh meratap. Saya ulangi, nangis itu boleh. Bahkan mohon maaf Bapak-bapak, kalau istri kita meninggal sebaiknya nangis. Minimal untuk pantas lah. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu tegar boleh, tapi jangan terlalu. Bapak dari tulis sombong, rapopo santai bagus, tidak bagus. Apalagi ada tambahan sampai mau mas, tambah gak bener lagi mah. Mungkin karena sakit yang panjang, sakit yang lama, kamu terus sombong malah sampai mau mas daripada ngerepotin. Itu nggak bener itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nak beri menaik itu suapan loh itu. Ya maka Bapak Ibu mohon maaf. Boleh menangis itu betul. Rasulullah berduka. Oh iya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya yo. Orang berapa bukan orang nanti Pak. Bukan juga nyambi ya karena Pak punya kesibukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Rasulullah berduka karena Rasulullah itu amat sangat besar cintanya kepada Khadijah. Terbukti, jadi lagi-lagi itu penting bagi ibu. Sejak pertama kali Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah lagi sampai istrinya meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu 26 tahun. Ketika nikah umur 25, istrinya wafat umur 51 beliau. Sehingga 26 tahun istri Nabi cuma satu, namanya Khadijah. Katanya Nabi istrinya nggak cuma satu. Ya, Nabi itu baru menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal dunia. Pelajaran penting buat kita Bapak-bapak, kalau mau meniru Nabi, mau menikah lagi, sebaiknya nunggu. Ngenteni bojone neng masalah kata Bapak-bapak pasar bukan lagi, tapi tintanya juga mati-mati ya. Ibu ini malah jawab, oh gue ngenteni aku kayak ABC ya apa? Ya mohon maaf, survei menunjukkan non saya sing bisik biasanya bapaknya mau ibu ini. Mungkin. Kenapa pengarang bapak mati pergolongan nes sekedar intermezzo ya, tidak masuk materi cerita. Biyen ada singa betina pacaran dengan macan jantan. Singo wedok rambutnya rebiak-rebiak ayu nyenengke pacaran karo macan lanang keker blondeng-blondeng takonan tok. Semua binatang minggir pacaran kelas berdarah. Gajah minggir, bandeng minggir, semua binatang minggir. Kewan cilik sing nyedak namanya kucing. Kucing ini nyedak dan macan tak kandani. Rasa ganggu, aku ora ganggu gue ngomong sira. Nopo? Jan, nopo? Simon kon pinggir sih. Nopo? Tak kandani asan, gue rasa gaya. Lah nopo? Aku duwe asline macan kowe iki. Tapi begitu nikah jadi kucing mau. Oh tenang bahwa ibu baru tahu bapak-bapak ngerangkai kantor rapat beberapa minggu. Ini nggak benar. Wah, galanya rakaruan. Neng dalan sopiannya kesenggol, sebenarnya. Begitu nunggu mak, main lemes menang. Kalau
begitu ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah itu amat sangat besar cintanya kepada Khadijah. Mengapa? Iya. Karena Khadijah itu adalah wanita pertama, manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sebelum yang lain. Di dunia ini Bapak Ibu bisa dicek, di antara keberhasilan keluarga itu, maaf, pasangan saling mendukung. Kalau enggak berat, ya. Dan secara khusus tidak dalam rangka memuji-muji wanita, tapi dalam rangka kita punya kewajiban memahami pentingnya memuliakan wanita. Ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sejarah mencatat orang-orang hebat itu kalau bukan karena didikan ibunya, mungkin karena dampingan istrinya. Kalau bukan didikan ibunya, dampingan istrinya. Selalu begitu. Nanti akan kita lihat dengan contoh-contoh. Nabi Lut alaihissalam dakwahnya beratnya luar biasa juga karena masalah istrinya. Abot pakai khotbah ya. Hadirin jamaah semua yang berbahagia, mari kita jaga keluarga dan istri kita dengan baik. Sing buri-buri remeng bojomu ruwet kok bos. Iya. Mari kita jaga pandangan kita, aurat harus dijaga. Sebelum bojomu kadoan cekak bos. Sudah ramai. Terus dulu pakai meneh Bapak. Berat. Nabi Ismail alaihissalam gagah menjadi anak muda yang bertakwa karena ibunya luar biasa. Loh, Nabi Ismail kan dididik, diasuh sendiri oleh ibunya. Nabi Ibrahim suaminya, bapaknya pergi. Iya. Saya gede takon, bapak pundi kok mboten nanti mundur. Coba Hajar sebagai ibu, gue jadi bingung loh Pak. Ya Allah, anakku kok takon bapak ini ndi, aku dhewe ora ngerti. Bapak ini ndi Nabi Ibrahim, ya Allah, ditelepon ra diangkat, di WA kan satu. Bingung boleh ini ndi Pak. Kalau anak sekarang namanya lost kontak. Orang ngerti nendi, tapi ibunya jawabannya luar biasa. Nah, ayahmu Rasul, ayahmu utusan Allah, ayahmu berjuang. Anak bayangkan bapak itu hebat, bangga. Jajal kalau Hajar bujer jawaban yang emosi, rame Pak. Bu bapak pundi komputer mundur, menggak. Digoleki lho, alamatnya palsu. Bapakmu Pak Koyi tenang. Mulanya kena golek bojo supaya bapakmu ruwet. Anak gak punya kebanggaan dengan figur ayah. Laki-laki jadi leader, perempuan bisa dendam kepada semua laki-laki. Ya, gara-gara ucapan ibunya. Pulang gak pakai lama, Nabi Ibrahim diperintah nyembelih Ismail. Kan betul? Loh itu kalau Hajar nggak baik, mesti rebukan karo Ismail. Lain, kita cuma dibeli bapakmu. Padahal bapakmu rata mau kayak gue sedikit disi onoleh. Bubar Pak. Iya, laki-laki ibu itu luar biasa, istri itu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, salam sumber sejarah para raja. Itu ketika anaknya menemui bapaknya di ruang kerja, Pak, saya mau bicara sebentar Pak. Umar bin Abdul Aziz kok takutnya ngeten, tapi bahas apa? Masalah pribadi apa masalah negara? Kenapa pertanyaan ayah seperti ini? Karena anak raja, anak sultan, anak khalifah itu adalah putra mahkota. Makanya tanya, ini masalah pribadi apa? Negara. Pribadi Pak. Ya pribadi bosnya langsung tak pakai. Anaknya kaget. Kenapa digelar? Kenapa harus dimatikan? Karena kita mau ngomong pribadi tidak boleh pakai fasilitas negara. Listrik yang bayar negara, ngomong pribadi tidak boleh.
metu lapor mbokne, Bu aku matur bapak malah lapornya dipateni jarine random anggo fasilitas negara. Apa jawaban ibunya? Bantu ayahmu agar kita selamat dunia akhirat. Ibu istrinya juga jawabannya orang ngono. Anda yang beli bapakmu pejabat tapi orang efek berbelas. Mulanya kita namanya anggo mobil bapakmu rasa ngomong tinggu baik pun bapakmu menusuk kata-kata ini. Kalau jawaban istrinya begitu, jawaban ibunya begitu, ruwet. Dan itu sayangnya sering terjadi di banyak tempat. Waktu Nabi Samuel waktu Umar bin Abdul Aziz atau saya carikan situasi cerdas. Profesor Dr. Baharudin Lowal, pernah dengar nama ini? Ya kan? Jaksa Agung paling singkat karena beliau wafat di Arab Saudi. Ini biar nggak ceritanya gampang, saya gambarkan kota Semarang saja. Misalnya beliau rumahnya gergaji, rumahnya gergaji, anaknya sekolah neng SMA telu, bapaknya ngantore neng balai kota. Sak lagi, Pak kata anaknya masih SMP, Pak numpang ya Pak, berangkat bareng ya Pak, numpang bareng ya Pak. Apa jawaban bapaknya? Tidak boleh. Ya Allah Pak kan searah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu mobil dinas Jaksa Agung tidak ada plus anaknya. Rano tulisannya plus anak. Hanya untuk yang boleh naik itu hanya sopir dan aku. Bingung anaknya. Ya Allah Bapakku, kok ini dia? Pak searah loh Pak. Kan rame lulus bensin. Jadi sopo? Aku mau pengiwi kalau pengiwi ini sama perlu mesinnya mubeng bensinnya kelong. Kecuali aku gak terkewan mencolok. Ini kabarnya aja. Enggak. Apa ternyata makna dibalik itu luar biasa. Kalau kamu naik itu turun dari mobil, gurumu melihat, teman melihat, pasti sikap temanmu, sikap gurumu akan berubah karena kamu turun dari mobil. Jangan lupa, manusia itu memperlakukan anak bergantung saka wong tuane. Betul? Biar enggak nanti kamu kalau begitu rusak ini. Karena gurumu akan begitu ini, konsum akan begitu. Dia lapor ibunya, Bu, numpak nono bapak orang itu. Jawabannya yang pisangone numpak angkot. Iya. Jaksa Agung itu Pak, anaknya naik angkot, padahal saat jadi iso bareng dengan bapaknya. Ibunya orang emosi, orang marahnya bapaknya begitu, sebab perasaan gaya. Dulu di anaknya orang itu mati, dulu macam-macam. Ya, enggak begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena misalnya konsep diionten RT RW acara tumpengan, terus kalau bocah cilik melayu muter-muter nyenggol tumpengnya ambruk. Kau gemuni, nah sebenarnya menang anak ibu sih. Kerumuh geger gitu. Oh iya, ya kan? Mengkono sing pelayan meneh orangnya gak lo popol, anak somen itu, anak pengen keplak kalau itu. Begitu, sikap orang memperlakukan orang. Mulanya itu gak usah gugur lah. Kalau kemudian maaf, wong sugih pejabat mikir anaknya tenanan itu biasa mau, gak usah risau. Kan dulu semono kuwi iya. Mau dicek awal zaman Orde Lama sopo presidennya, Orde Baru sopo presiden reformasi dan sopo presiden cek semua orang tua mereka itu mikir di anak ini juga serasa sebut ya. Jangankan anak pejabat, anak
kiai ning pondok langsung dipanggil Gus. Gitu. Bu wis iso ngaji apa urung, bu gede apa ora, bu pinter apa ora tetep dipanggil Gus. Cuma anakku terus dipanggil guys. Iya, begitulah pokoknya. Enggak usah risau, enggak usah emosi nyawang. Ibu ya kok mikir ke anak dulu. Sampai mengambil jejak kita dalam posisi itu juga enggak gampang mengambil sikap. Itulah pokoknya itu. Maka perhatikan dengan baik, ibu perannya sangat luar biasa. Anak-anak menjadi kokoh karena ibunya mendukung suaminya, menjelaskan kepada anak pinter, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama kali menerima wahyu menggigilkan. Pulang Khadijah langsung menyelimuti. Ini peran istri yang luar biasa. Tidak banyak tanya. Ini soal kematangan emosi. Kalau setiap istri pengen ngerti apa yang sedang dialami suaminya, itu betul. Dan sebaiknya begitu. Tapi cara bersikapnya dibutuhkan kematangan emosi. Biasanya suami pulang terus gemeter langsung takoni, "Nopo Pak kok dredeg?" "Ose to aku tak makan sih." "Lha nopo?" "Itu ya. Ose to aku tak leren sih dulu kayak beda. Beda gampang, sebenarnya diproses. Oh juga penasaran gue, ngono. Akhirnya cerita, ya Allah, bosku mau nesu-nesu. Bila gue orang benar, ngono nambahin. Mohon maaf itu sekalian, Khadijah tidak begitu. Rasulullah dalam keadaan seperti itu langsung diselimuti, dan kemudian ini penting. Khadijah itu membuatkan minum dengan tangannya sendiri untuk suaminya. Tidak perintah pembantu. Padahal Khadijah itu konglomerat, bukan golongan 3A. Konglomerat, bukan pegawai. Konglomerat, kaya raya, pembantunya banyak. Tapi untuk urusan suami tidak diserahkan kepada orang lain. Kalau hanya nyuci, ngepel dan sebagainya boleh berikan orang lain. Tapi dengan suami tidak. Jangan sampai mbak, bapaknya bikinkan minum, pergi kamar yuk, kancani yuk, suami sakit, istrinya sibuk, semua dipasrahkan kepada pembantu. Mau pindah di mana? Padahal perhatian istri itu menjadi obat yang sangat luar biasa. Tentu demikian juga sebaliknya. Rampung diajak cerita, oh ternyata Rasulullah baru saja ketemu malaikat Jibril menerima wahyu pertama, lalu Khadijah konsultasi kepada pamannya. Pagi suami saya kok mengalami seperti ini. Cerita panjang lebar. Jawaban pamannya, ya Khadijah, kalau yang kamu ceritakan itu benar, suamimu mengalami peristiwa itu, maka ketahuilah suamimu itu Rasulullah, utusan Allah. Sebagaimana penjelasan kitab yang saya baca. Terus berikut, yang ini dulu. Aku tadi wakil wong tuamu bloko sudoai. Kalau kamu tetap mendampingi suamimu, tetap menjadi istrinya Muhammad, maka siap-siaplah menanggung resiko. Ini bisa disebut ancaman, bisa disebut ramalan, bisa disebut peringatan. Maksudnya gimana, paman? Kalau kamu tetap menjadi istrinya Muhammad, menjadi pendampingnya dia, maka bisnismu akan hancur, bisnismu akan berantakan karena suamimu nanti akan banyak dimusuhi. Resikonya besar ya Khadijah. Matur suwun paman, matur pakde, pulang langsung menjabat tangan Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang pertama, manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah
dan ramalan tadi, peringatan tadi akhirnya terbukti dalam sejarah. Khadijah kaya raya konglomerat, ketika wafat tidak punya apa-apa karena seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan Rasulullah. Iya, apalagi pada masa pemboikotan, habis harta Khadijah. Bukan tipe maaf tipe istri sing lanang kena masalah malah regane nang itu. Mas, iku masalahmu ya, aku ora melu-melu. Tolong ya, iki omah iki sertifikatnya jenengku ya. Ojo kok katut-katuke. Iki ora gono gini lho ya. Gua stres Pak Silaman. Iya. Bapak Ibu, dan tambahan yang luar biasa adalah Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, 4 putri Nabi itu semuanya dari rahimnya Khadijah. Sempurna, cantik, kaya raya, pengusaha, pendukung dakwah Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian memberikan keturunan kepada Nabi, wafat Nabi berduka. Maka Allah kemudian beri kegembiraan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pelajaran penting juga buat kita, kalau kita lagi ono masalah, ojo mlebu kamar sumpek, keluar. Nanti lihat neng donya, neng simpang 5, jebule sing duwe masalah luwih akeh timbangane awake dhewe. Ya. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata yang punya masalah bukan hanya kita. Cek aja, kalau rumah bocor terus sekarang harus celana gunakan itu benda itu terus bocor itu piye? Coba keluar, nanti akan ketemu orang-orang yang bukan hanya bocor tapi udanan dino. Ya, nanti akan syukur. Ya. Kalau kemudian mohon maaf kita ada masalah, coba keluar supaya kemudian melihat dunia nanti akan lahir syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, menjelang Isra Mi'raj penting bagi kita menteladani keluarga Nabi, pentingnya dukungan pasangan hidup kita, baik suami maupun istri, pun bersama kita berhasil dan menikmati. Ya, alhamdulillah selamat tawaf. Bapak Ibu, yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Okay. Ciri mukjizat itu luar biasa. Kehendak Allah, bukan kesaktian Nabi, tidak bisa diulangi tanpa izin Allah. Itu namanya mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam apinya Namrud, tidak terbakar. Bahkan Quran mengabadikan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dibakar api yang membara, tidak terbakar sama sekali. Ini luar biasa. Atas kehendak Allah, bukan kesaktian Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa mengulangi karepe dhewe. Terus ngejak kancane itu nenggon berak botol, mau yo sok ngomong awal. Mun hukum ki aman-aman, enggak bisa. Insyaallah ngomong tenan bae. Nanti bedanya dengan sihir sulap di situ. Yang kedua, Nabi Yunus dilempar ke dalam lautan, dimakan ikan, keluar selamat, luar biasa. Kehendak Allah, bukan kesaktian Nabi. Tidak bisa diulangi kalau tanpa izin Allah. Jadi Nabi Yunus ora iso ngajak koncone, yo ning pantai yo Jebul. Upamane Pak Guru mboten enak bosnya. Enggak bisa. Bablas yakin. Sekalipun Nabi Yunus sekalipun. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya membelah lautan. Itu luar biasa. Atas kehendak Allah, bukan kesaktian tongkat Nabi Musa, dan tidak bisa diulangi pun bisa diulang.
Tongkat ini bukan tongkat sakti, tongkat biasa. Oh, ketika Musa dikejar Fir'aun lari loh, nak ngerti tongkatnya sama belah lautan, wani ngece loh. Iya kan? Oh ya Allah, tekan kita sebelah bareng ya. Enggak bisa. Di puncak ujung kekalahan Allah perintahkan pukul tongkatmu. Karena yang diperintah Nabi akan bantah. Ya Allah, jadi turun malam dolanan tongkat bangun. Ya, dilaksanakan terbelah lautan lewat sudah luar biasa. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Kehendak Allah, bukan kesaktian Nabi, tidak bisa diulangi tanpa izin Allah. Maka kalau ada orang bertanya, sak jadi Nabi Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya atau rohnya saja? Kalau hanya rohnya saja namanya peristiwa biasa. Orang perlu geger, nggak perlu Abu Jahal mencaci maki, nggak perlu kemudian penelitian dilakukan banyak orang tentang bagaimana proses ini menurut ilmu pengetahuan. Kalau hanya mimpi, dan tidak perlu kita peringati seperti itu. Yang bikin heboh itu ya karena roh dan jasadnya itu. Kok bisa? Nah ini kan peristiwa luar biasa. Seperti bisanya Nabi Ibrahim tidak terbakar, seperti bisanya Nabi Yunus tidak hancur dalam perut ikan, seperti bisanya tongkat Nabi Musa membelah lautan. Masih apa? Kok bisa? Ini ceritanya. Bapak Ibu, yang kedua, satu dia mukjizat. Yang kedua, peristiwa ini diceritakan pertama kali oleh orang yang tidak pernah berdusta. Namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing cerita track recordnya nggak pernah ngakusi babar gas. Ini Pak, jaminannya di situ. Itulah kenapa nanti Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasul. 3. Ayat yang dibaca tadi untuk menjelaskan peristiwa Isra-nya itu diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah dari kesalahan, maha suci Allah dari kekeliruan, maha suci Allah dari dusta. Ini peristiwa nyata, sebagaimana nyatanya peristiwa Nabi Ibrahim, sebagaimana nyatanya peristiwa Nabi Musa, Nabi Yunus dan lain-lain. Dan yang keempat, ini menarik Bapak Ibu, alladzi asra. Asra itu, maaf kalau yang pernah mondok saya kalau keliru bisa dikritik langsung. Asra itu fi'il muta'addi. Bapak Ibu, kalau bahasa Indonesia itu ada namanya kata kerja transitif, kata kerja intransitif. Saya berjalan, subjek predikat. Ini namanya fi'il lazim. Biasa, saya berjalan. Sempurna enggak kalimat ini dalam bahasa Indonesia? Sempurna. Ada subjek, ada predikat. Dia tidak harus ada objeknya. Tapi kalau kalimatnya begini, saya menjalankan, mesti akan muncul pertanyaan berikutnya, menjalankan apa? Nah, gitu loh. Ayat ini indah, maaf kalau hanya dari membaca terjemahannya, mungkin kita nggak ngerti. Tapi yang kemudian ngerti bahasa Arab, ya ngerti maknanya Bapak Ibu. Asra, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bukan berjalan tapi dijalan. Ya. Ini non saya nak cara saya ini gumageri sok bensin ora percaya. Gitu. Allah mengatakan Allah menjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan.
kalau Nabi Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu butuh waktu panjang Pak, kalau berjalan sendiri. Pemenang numpak ontong lawan, tambah sunnah. Ya kan? Belum mesti kan ontong anggo leren, golek wedang, ngopi, ya. Bapak Ibu, tapi ini dijalankan. Sekarang jam 9 persis. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka nyaris 12. Kalau jarum jam itu berjalan sendiri, memutar sendiri, berputar sendiri, butuh berapa jam untuk kembali ke angka jam 9 lagi? 12 jam. Kalau muter sendiri. Kalau diputer takmir butuh berapa? Sagelme takmir kok Pak. Kalau Rasulullah berjalan sendiri, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina, butuh waktu yang sangat panjang. Tapi ini dijalankan. Butuh berapa waktu? Terserah yang menjadi. Dan indahnya ayat ini, alladzi asra bi 'abdihi. Di situ tidak ada kata Muhammad, tidak ada kata Rasul. Yang ada Allah menjalankan miliknya sendiri. Allah menjalankan hambanya. Nabi Muhammad Rasulullah statusnya sebagai hamba yang dimiliki sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, meskipun mohon maaf tidak sama persis penjelasannya antara masalah Rasul dengan jam berputar itu, tapi untuk memudahkan pemahaman. Tapi hari ini orang semakin bisa membuktikan bagaimana Semarang, Indonesia, Amerika yang kalau naik pesawat itu butuh waktu 19 jam. Tapi hari ini dengan kecanggihan teknologi kita bisa ngomong dengan Trump yang mungkin Pak ya, itu bisa dalam jarak yang begitu jauhnya seketika bisa ngomong Bapak Ibu. Kalau ingin nyata tak telepon ke Trump. Begitulah kira-kira begitu. Nah menurut saya nyanda. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian dalam jangkauan itu orang bisa menjelaskan, nanti akan semakin canggih, orang bisa menemukan jawaban-jawabannya dengan perkembangan pengetahuan. Contoh Bapak Ibu, ibu yang asring maca Yasin, maos Yasin pasti hafal dengan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat di hari nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kami gembok oleh mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan pada berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah mereka kerjakan. Wong Arab ngomong ayat ini mumet. Iki kok Nabi Muhammad iki libur kopi. Lalu sudah ditulang berulang kaya ngono kok sok ben iso do ngomong dhewe iki narik iki. Itu 14 abad yang lalu Abu Jahal dan kawan-kawan ngeduk kuburan. Ya, langsung makan yang bergotok, ngeduki kuburan, ngambil tulang-tulang dilemparkan di hadapan Rasulullah. Ini kok sok ben ngomong. Ya, itu bedanya orang Jawa dengan orang Arab. Orang Jawa ya cocok menengah daripada kiri. Orang Arab langsung tantang apa? Iya. Bapak Ibu, jawaban Kanjeng Nabi enteng apa? Menciptakan kalian yang belum pernah ada mudah bagi Allah, apalagi sekedar mengembalikan kalian yang pernah ada jauh lebih mudah. Ayat ini waktu itu masih orang bingung, ya sobat ini kok yang ngomong, kok iso tangan do cerita, sikil do sanksi itu ceritanya. Hari ini alhamdulillah jawabannya ketemu. Dengan semakin canggihnya teknologi, ayat ini menemukan kebenarannya sendiri. Hakim tanya kepada terdakwa,
Saudara pernah kenal dengan Mr. X? Jawabannya tidak, Pak Hakim. Serius? Ya, saya tidak kenal. Apakah saudara tidak pernah ketemu sama sekali? Kenal tidak, apalagi ketemu, Pak Hakim. Kalau mungkin ketemu nggak pernah komunikasi lewat telepon atau WA, tidak pernah, Pak Hakim. Lalu kemudian hakim mengunci mulut terdakwa dengan sebentar. Kalau begitu, mari kita putar CCTV berikut ini. Itu foto siapa? Rasa mulut. Katanya nggak pernah ketemu. Lalu yang makan bareng siapa? Diputar ke rekaman. Lah ini suara siapa? Mulut terkunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Manusia bisa mengungkap kembali, memutar kembali apa yang pernah kita lakukan. Tentu jauh lebih mudah bagi Allah untuk melakukannya. Ya, makanya kalau orang sekarang kan kalau ngomong puter meneh bae. Iya, puter Pak, nggak bisa bantah kita. Nanti hari di mana Allah memutar ulang kehidupan kita, terus raiso bantah. Mulut terkunci. Ya. Sama ayat tentang Isra Mi'raj itu nanti orang akan memahami sedang kecanggihan secara teknologi, maka insya Allah akan ketemu jawabannya. Berikutnya Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu disebut minal masjidil haram. Bapak Ibu non saya yang pernah tidak haji tentang umroh mesti ngerti Masjidil Haram, betul Pak ya? Oh itu minimal atau gambarnya, videonya. Tapi perhatikan dengan sesama, Masjidil Haram ketika Isra Mi'raj itu apa ya kaya ngono? Burung ana masjidnya dalam bentuk masjid belum ada. Orang yang melihat Masjidil Haram dan puyeng gitu. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, Masjidil Haramnya dalam bentuk masjid itu belum ada. Inilah jangkauan masa depan yang luar biasa. Waktu itu di Mekah hanya ada Ka'bah. Burung orang masjid sekolah nongkrong-nongkrong itu karena kelompongan-kelompongan itu kan tinggalannya Turki kan. Sebelumnya tidak ada ya, tapi sudah disebut dengan Masjidil Haram. Ini pentingnya Pak, bicara fungsi bukan fisik. Sebab maaf bisa jadi masjid fisiknya indahnya tapi tidak berfungsi dengan baik. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah saya sempat pangling dengan masjid ini karena katanya pernah ke sini tapi kita di Surabaya ngene kok. Nah, di situ Bapak Ibu sudah depannya mulai berubah, minimal jalannya kan sehalus itu betul. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi luar biasa Quran menggambarkannya sangat indah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya, dari kemujizatannya, dari pencerita pertamanya, ayatnya diawali dengan kalimat tasbih, kata kerja yang dipakai maghrib orang yang tidak percaya, dan kemudian disebut sesuatu dengan jangkauan masa depan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah mukjizat yang terus kemudian kita ingat, kita peringati. Untuk apa? Tentang hasilnya yang mestinya kita ingat. Mohon sewu, saya nggak akan cerita Al-Arab, Masya, Sidratul Muntaha, Mustawa, itu sudah terlalu sering. Maka saya akan masuk bagian yang ketiga. Allah merintahkan kita sholat, dan saya yakin saya tidak akan monggo sholat karena yang hadir di sini insya Allah sudah sholat semua, alhamdulillah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah satu, mari tingkatkan kualitas kita dengan sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah sholat wajib kecuali berjamaah. Rasulullah tidak pernah sholat munfarid, tidak pernah sholat ijen dalam sholat wajib kecuali sedang sakit.
Makanya banyak di antara kita wis mulai krasa ora loro neng masjid kok menawa bablas. Pas paras ora tahu neng. Menurut saya kadang-kadang kita kualinya belum juga. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi sebagian lagi yang kita ikuti berpendapat hukumnya sunnah. Tapi ya kan, madzhab Syafi'i yang mengatakan sunnah itu aslinya mendorong orang untuk tetap ke masjid. Jadi kalimatnya ngeten, Pak, kok sergap nang masjid, kok jamaah, kok sergap jamaah, lah sunnah, memang kok nanti tinggal. Nih kebanyakan orang menurut para di masjid kan sunnah. Gitu lah Bu. Cara melihatnya berbeda. Semangat yang masjid, gerimis barang bawa payung. Ya Allah Pak, gerimis kok sergapan jamaah, lah sunnah, memang tuh. Mana kita? Tapi bukan kemudian kok caranya masjid kan sunnah. Itu yang kemudian harus kita ubah Bapak ya. Pokoknya yang dirahmati Allah, satu, berjamaah. Yang kedua, mohon maaf, ngajak anak-anak cucu kita. Tadi di awal saya bilang jangan terusin anak-anak dari masjid pun biasa mau, tidak usah risau. Betul anakku pelayan, tidak apa-apa. Masjid kok pelayan sholat kan? Sebelum sholat kok bocah pelayan di situ, insya Allah aman asal sin pelayan bocah. Kan gitu dong. Dan kecuali ini saat itu coba tunggu ya, itu masalah. Tapi kalau anaknya bocah-bocah insya Allah tidak ada masalah. Nanti waktu sholat ditotok, rampung. Ya. Tapi anakku putuku rapi mau pelayan kan, kenapa? Aku sujud ditumpaki ya. Ibu-ibu sujud dinaiki anak-anak, insya Allah aman asal yang naik anak. Gak usah risau. Kanjeng Nabi pernah ngalami sujud dinaiki Hasan Husain, sujudnya diperlama ngenteni putune medun dewi-dewi. Bukan emosi Pak. Sujud terus ya Allah bapaknya nanti. Kan benar-benar. Karena itu gak salah tahu yang orang bela. Sujud kan sujud gitu Pak. Tidak apa-apa, berasa disingkang-singkang. Dan itulah sayangnya Rasulullah kepada anak-anak. Rasulullah pernah mempercepat sholatnya, pergabungan bocah nangis. Artinya apa? Meskipun Kanjeng Nabi dikenal khusyuk sholatnya, bocah nangis tetap Kanjeng Nabi mirip. Sehingga dia tanya, ya Rasul kok sholatnya gak cepat, gak kayak biasanya. Orang bocah nangis mesaki ngenteni mbokne. Khotbah Rasulullah pernah berhenti sejenak karena ada bocah nangis. Sayang kepada anak-anak. Masjid ini akan awet kalau ada anak. Rasa kesuwen ada di bocah jubian ya. Bismillah. Tenang ya jubian. Oh, punya tak kebelawe lah. Asal lagi sebulan lagi insya Allah akan masuk Ramadan. Jangan ada alasan aku jadi pengen masjid tapi ramai rasa kusuk. Malah saya tanya, yang diarani kusuk itu berikut. Allahu Akbar, sama Allah dan Muhammadah. Konten suara tabung listrik beledak. Kabeh kaget, malah masih jumbul. Kok masih kurang kaget? Ini tuh buatan kusuk. Tapi yang kan ya Allah, kok saya ngomong aku kusuk di bukan orang bos. Iya. Jangankan tabung listrik meledak, Kanjeng Nabi itu tadi sholat bocah nangis, Kanjeng Nabi mireng loh. Bukan diprotes, berarti Nabi mau rapusu, tidak ada yang begitu kan? Biasa. Nang masjid dari rame rakyat dengan masjid kok para rakyat khusus. Sebenarnya mau masuk kan belum jaga. Ya Allah, terus kita suntai ya Allah. Begitu seperti itu. Berikan Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu kenapa ya. Kalau Ramadan selalu ada mercon, itu biar ceritanya turun ya. Allah Akbar, sama Allah Alhamdulillah. Dari kecil-kecil umat dia tidak kecil Pak. Mungkin wakil, rampok jumbo sholat menang.
buyut karena sangat penting dan ini harus saya sampaikan di ujung pembicaraan kita. Anak-anak. Kenapa harus anak-anak? Karena masjid ini akan awet kalau masih ada anak-anak. Waspadalah jika masjidmu sudah tidak ada canda tawa anak-anak, itu artinya masjid akan selesai. Ya, maka alhamdulillah tadi Pak Amir menyampaikan ada remaja masjid. Menurut saya Pak, yang aktif hari ini itu dulu rata-rata remaja masjid. Menurut saya, kalau tahun 90 saya kesini, waktu itu berarti saya ramai tak nom-nom. Ya kan? Yang hari ini kemudian ngurusi masjid Pak. Kalau anak-anak kemudian tidak kita siapkan, somben akhirnya semua saya ngurusi orang tua, bubar masjid. Imamnya murid itu ngurus rokok, jamaah paling nom tidak polu. Ya kan, buat Pak. Menurut saya memang umur nggak ada yang tahu Allah, tapi pasti manusia akan selesai. Kan itu dong. Saya itu pernah makmum ya Allah, imamnya pun sepuh, yorodo broyo, lah kok ketemu makmum tak cilik-cilik itu ya, pel-pel broyo ya. Yang ada ini, tak cilik sebelah itu. Ya Allah, kalau bakalnya selama ya yakin, terus aku yakin. Lah tak itu urut kabel Pak. Waduh cara genai. Mas, singgang jubiyut. Iya Pak, tenang jubiyut. Kalau kedua juga menang. Iya Pak, kalau takbir dengan kagum gimana loh? Wah, dari soal karena lagi mampir rukuk, aku senang terkait menang daripada aku orang biar bunyi. Akhirnya rekat kedua mulai berarti kalau ketinggalan searahkan. Tak bisa berarti amin sinyal. Akhirnya bener Pak. Begitu assalamualaikum. Saya melanjutkan rakaat ketiga waktu maghrib ngaji pulau persis bahwa pelinu langsung simbion mosok. Itu lo rakaat hanya masih Pak. Saya yakin juga saya jadi orang ngerti main juga Pak. Begitu loh Bapak Ibu yang dikatakan Allah. Ya, tapi kalau kemudian ada anak-anak awas indahnya luar biasa. Begini Bapak Ibu, masjid sekali lagi agar jariah kita terus mengalir kan kudu ono sing manggoni lho Pak. Kalau enggak potensi tutup. Masa masjid tutup Pak? Ya Allah, di Spanyol itu ada masjid ambane 10 sampai 20 kali lipat onggone dengan masjid ini tutup. Bahkan kalau nggak kurang percaya nanti kalau pas ada rezeki punya uang coba wisata ke Eropa sambil nonton Real Madrid, ya kan? Nanti mampir di Istana Alhambra, nanti di Gunung Sewu ada gereja itu dulu bekas masjid. Tempat imamnya sampai hari ini tidak dirubah, termasuk tulisan kaligrafinya. Kenapa? Bukan menghormati orang Islam, bukan. Mereka itu menjaga situs sejarah dengan baik. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana Turki itu berubah, semula gereja dari masjid, dari museum, dari masjid. Perjuangannya luar biasa. Anggaran mesin ini yang tutup diri Pak. Ya, makanya kita masih ingat kan? Zaman saya muda dulu ada namanya Kiai Zainuddin MZ. Ya kan, pidatonya kan cepat banget yang tugas. Ya kan di Lumbajuan. Tidak usah untuk merusak masjid, untuk merusak Islam, tidak harus menutup masjid. Cukup jauhkan anak muda dari masjid, sobat masjid tutup diri. Ya. Nggak perlu melarang orang pergi ke masjid, tapi jauhkan anak-anak dari masjid, yakin suwe-suwe tutup diri. Maka alhamdulillah masjid ini masih ada suara anak-anak, meskipun mereka sujud miskin Pak. Sebenarnya orang ganggu kita ngaji. Kenapa? Nanti mereka punya pengalaman spiritual yang tidak bisa
digambarkan kecuali mereka yang pernah mengalami berada di sini seperti ketika kita masa kecil. Ya. Ojo diusir Pak. Masjid kok pelayan. Pelayan kamu kan anak saya nyamuk ya Pak. Oh aku cilik rasa pelayan. Yang belum guna kapawan, guna kapager Pak. Sepaling penak kan yang masjid toh Pak. Saya di gergaji ada nggak yang punya ruang tamu nambah di samping? Kurang mau main sampai rano, biar kan pemenang untuk nonggon Pak. Iya, biar mereka menikmati masa anak-anaknya. Yang penting mengkuasai sholat di toko. Gitu. Bagus loh Pak, nenggono bocahkan loh Pak. Dolanan rampok, terus kalau mau sholat di gini. Gitu. Enggak kan indahnya anak di sini luar biasa. Makasih Mas Mbak dan gelem donasi kumpul begitu. Insya Allah masjid awet. Amin Allahumma. Yang kedua, kenapa bersama kita itu berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Donga itu biasanya selesai mengerjakan sholat. Maksud saya begini, kalau sampai anak kita tidak sholat, kira-kira mereka akan mendoakan kita kapan? Pun mohon berpengaruh. Ibu-ibu aja yang masih muda, kalau pas datang bulan, pas perai boten sholat, uyo kita orang pati berdungo, gitu. Nah pikir saya yakin masih, enak secara khusus dungo kelihatannya jarang. Kalau yang sholat saja rentang head gak sempat dungo, apa meneh? Kalau sampai anak cucu ora sholat, yakin jelas gak ada kesempatan dunga wong. Kan gak mungkin waktu bal-balan ngedukin dungo. Gol, probably kurang mungkin loh Pak. Pemenang keplat neng kos, ini bos probably bal-balan ya. Boten mungkin Pak Bu. Yang mendoakan orang tua hanya mereka yang menjaga sholatnya. Penting kita dunekin cerewet oleh anak orang masalah, gugah supaya sholat kan sholat. Karena anak-anak mengutuk diri itu namanya anak. Jangan alasan, bu anak orang masjid saya cilik ganggu. Lu anak orang masjid karena masjid gede angker. Gak bisa cilik jari ganggu, gede jari. Kapan? Bapak Ibu, maaf saya kalau mantur apa adanya. Anak-anak itu kalau ora sholat, hati-hati untuk renungan saja. Dongake wong tuwa ngenteni pitung dina, ngenteni matang puluh, niku mawon sing dongake tanggane kabeh, anak lanang nang jaba udut. Ini mungkin pernah lihat begitu toh? Ngalami boten? Wongnya mangkat boten? Ya, Bapak Ibu. Gitu. Kalau anak kita nggak sholat, donga ke wong tua nonton niku. Donga ngenteni pitung dina ngenteni nyatus, sing donga ke wong liya kabeh, anak lanang ning jaba udut, anak wedok ning jero nata wedang. Kene ki maca donga malah kono ribut kebakan ngomi-ngomi. Ribute ra karuan. Iya, perhatikan aja, saksikan saja. Apakah kita ingin mengalami seperti ini? Tentu tidak. Nauzubillah min. Mudah-mudahan maka peringatan Isra Mi'raj itu bukan sekedar mari sholat, tapi satu mari berjamaah, dua melibatkan anak cucu kita karena mereka aset dunia kita yang akan memakmurkan masjid dan aset akhirat kita karena mereka akan terus mendoakan kita. Amin Allahumma. Sebab syair mengatakan begini, tuba liman mata walam yamut amalu. Sungguh beruntung orang yang sudah mati tapi tidak pernah hilang kebaikannya karena melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Wain liman mata walam yamut, sungguh celaka orang yang sudah mati tapi meninggalkan anak-anak yang bermasalah sehingga keburukannya terus
terus jadi pembicaraan. Naudzubillahin. Maka Bapak Ibu, mari apalagi ini sudah menjelang Ramadan, mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Aku saja ingin jamaah pada imam ini. Nah, saya dari titip pesan kepada imam kira akan dirasani makmum. Saya imam ini kedosan apa tetap? Kedosan. Kalau kedosan kalau ngemut kemauan, makmum saya itu pinter boleh imam. Milih imam apa? Sajadah mesti gelar cincin di menang balik. Apa minggu kok mulai ngeri. Karena kok sewini lah. Wingin dalam mengke mati sujud suwi aku nang guru dhewe datang sepuluh balik menang. Tapi juga jangan kecepatan. Kalau kecepatan rasa cek sepuh, ya kan? Sholat ibu-ibu, bapak pun sepuh-sepuh puntur tarawih somos-somosan berobes terus kabeh awake. Ing tiba tarawih ana. Omos-omosan mami ngeri. Kira-kira bekas berbis ya. Ada karo tangkoran ya kayak ini menurut saya yang di YouTube kan Pak. Kini arep takbir mami ruku, kini ruku mami tangi, kini lagi mami sujud. Kini arep sujud mami tangi meneh. Are bah kaku jengkel lah cegat kini akhir sisa. Maka khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara sing sak madya pertengahan saja. Kesuwen mesake cah nom, kecepatan mesake sing sepuh. Wong sing sak madya mawon. Nggih. Napa non saya bukan rusuk Quran sing dawa-dawa mengko nek tahajud iki. Tapi kalau imami makmum berno-berno, ya kan jangan sampai makmum mau begitu assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini sekedar ramah supaya orang tidak gelo, tidak mutung, tidak kapok berangkat ke masjid. Itu Bapak Ibu. Insya Allah dengan kemudian kita memperingati malam Isra Mi'raj pada malam hari ini, saya tegaskan kembali menjelang Isra Mi'raj peristiwa penting bagi kita. Mari kokohkan keluarga kita. Bapak Ibu yang masih genap suami istri, mari saling menguatkan. Tidak ada laki-laki hebat kecuali atas didikan ibunya atau dampingan istrinya. Ojo pisan-pisan nyebelake wong wedok, perannya sangat luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, peristiwa ini mukjizat ujian keimanan di masa itu hari ini kemudian bisa dijelaskan dengan jelas sehingga kemudian orang bisa memahami ayat ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kata kalimat yang dipakai dalam ayat ini mampu untuk membentengi buat garis agar orang lain yang tidak percaya bisa mendapatkan penjelasan yang jelas yang terang. Dan ujungnya sholat. Mari kita jaga sholat kita karena ia menjadi amalan pertama yang akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ahli salat dan juga keturunanku. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yurda
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا يا الله اللهم سلم أهلنا اللهم سلم أولادنا اللهم سلم ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم قوم أمورنا وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا وبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واستر على عيوبنا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf yang merekam karena kepanjangan. Nanti silakan dipotong sendiri masuk. Ya, tadi 1 jam hampir 1 jam 10 menit. Mudah-mudahan kalau mau disetting 1 jam kalau gitu mas ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tiba di penghujung acara ini penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Mohon juga maaf jika ada sambutan kami yang kami mohon diri. Jika ada sumur dilanda, marilah kita menghormati. Jika ada yang membaca, insya Allah tahun depan kita coba.